Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Salah satu penyebab hilangnya damai dalam hidup bersama itu adalah buruknya komunikasi. Orang lebih suka memendam kekecewaan dan sakit hati. Semua itu akhirnya meledak menjadi kemarahan yang berlebihan ketika ada pemicunya. Relasi menjadi rusak dan kadang hampir mustahil untuk dipulihkan. Hari ini kita mau belajar tentang komunikasi yang baik dari dua tokoh Alkitab, yaitu Abraham dan Abimelek. Abimelek adalah Raja Gerar, di mana Abraham pernah tinggal sebagai pendatang di tempat daerahnya yang mempunyai pengalaman yang menimbulkan trauma. Hal itu terjadi ketika Abraham sampai di Gerar dan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Abimelek ingin memperistri Sarah, tapi Allah memperingatkannya dan akhirnya Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan Abraham berdoa baginya, Tuhan menyembuhkan dan membuka kandungan istri dan semua budak perempuan di negeri itu sehingga mereka melahirkan anak-anak. Dari pengalaman tersebut, ia menemui Abraham dan mengikat perjanjian bahwa Abraham tidak akan berlaku curang lagi kepadanya dan keturunannya. Ia dengan sadar mengakui trauma yang pernah ia alami karena Abraham. Oleh karena itu, ia mau agar apa yang ia alami tidak dialami kembali oleh keturunannya. Abimelek telah jujur terhadap perasaannya dan mampu menyampaikan itu kepada Abraham dalam tindakan antisipatif berupa perjanjian. Percakapan keduanya kemudian meluas dan sampai pada pengalaman buruk yang Abraham alami juga terkait dengan sumur milik Abraham yang dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Abimelek menerima domba dan lembu dari Abraham dan memisahkan 7 anak domba betina untuk menandakan bahwa Abrahamlah yang menggali sumur-sumur yang pernah dirampas hamba-hamba Abimelek. Masalah itu pun kemudian bisa terselesaikan dengan baik. Mereka berdua mengikat perjanjian agar keduanya dapat hidup bersama dalam damai. Kejujuran antara satu sama lain dalam komunikasi yang terbuka menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan bersama. Dan dibutuhkan kerendahan hati agar kita mau mendengar dan menerima pendapat dan perasaan orang lain. Kemudian langkah selanjutnya ini penting dan menentukan, yaitu meresponnya dengan bijak untuk menyelesaikan masalahnya. Karena tidak jarang ketika seorang memberitahukan pendapat dan perasaannya, kita berusaha untuk menunjukkan bahwa orang tersebut salah paham, yang artinya kita menolak pendapat dan perasaan orang tersebut. Kemudian pihak sana merasa ini pendapat dan perasaanku, kamu harus terima, sehingga tidak menemukan jalan keluar. Masalah tidak selesai, malah berlanjut ke renggangan relasi. Abimelek datang kepada Abraham untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah ini baik-baik. Abimelek kan raja, dia lebih berkuasa. Tapi ia rendah hati dan mendatangi Abraham agar keturunan mereka nanti tidak jadi bermusuhan tapi dapat hidup damai. Demikian Abraham juga jadi bisa terbuka dengan hal buruk yang dia terima terkait sumur yang digali tapi dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Abimelek menerima dan merespon dengan baik juga. Sehingga semua itu mendatangkan kelegaan dan kedamaian bagi kedua belah pihak. Komunikasi kita hendaknya yang sedapat mungkin mengupayakan pendamaian, bukan untuk menyatakan kebenaran yang sekedar melampiaskan emosi saja. Karena banyak contoh di sekitar kita, kalau hanya sekedar melampiaskan emosi atas nama kebenaran dan kejujuran dengan nada intonasi tinggi pula di tempat yang tidak tepat pula yang mempermalukan lawan kita, maka tak heran akhirnya menimbulkan pertengkaran besar, bahkan yang lebih buruk dapat terjadi setelah itu. Relasi kita rusak. Hati gak damai, wajah muram setiap bertemu dan tidak jadi berkat. Ini tidak mencerminkan kehidupan orang percaya. Karena itu mari kita masing-masing belajar membangun komunikasi yang jujur, tulus, terbuka dan rendah hati agar dapat saling menghargai dan menerima. Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali dalam hidup bersama kami selalu ingin menunjukkan bahwa kami benar, cara kami benar, pikiran kami benar, dan orang lain salah. Tapi kami menyadari bahwa itu tidak membuat relasi kami baik dan tidak membuat kami jadi berkat. Karena itu ampuni kami Bapa, tolong kami supaya kami juga mau belajar untuk mengupayakan perdamaian. Ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami mau menyelesaikannya dengan membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah, sehingga kami bisa hidup kembali damai. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, karena tanpa kasih-Mu yang besar kami tidak mampu melakukannya. Tapi dengan kasih Yesus kami bisa mengupayakan perdamaian dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.